Hai guys, salam dari Itali. Nah, hari ini saya mau buat video tentang keadaan kebun ketika musim gugur. Jadi, hari ini adalah sudah mulai masuk bulan September, yaitu saatnya udah musim gugur. Jadi memang tanaman di kebun itu nggak terlalu banyak. Ada juga tanaman yang khusus buat musim gugur. Jadi ada memang tanaman untuk musim panas, ada tanaman juga untuk musim gugur, dan yang musim dingin sih memang sedikit. Dan ketika saat sekarang ini musimnya itu memang dingin ya. Sekarang walaupun panas tapi ada kalanya kalau pagi-pagi itu dingin. Jadi saatnya memang tanaman itu udah nggak terlalu banyak. Yuk ikutin terus videonya guys. Jadi memang ada tanaman yang ditanam di musim semi sampai musim panas. Kemudian ketika musim dingin dan musim gugur, ada juga nih tanaman lain yang ditanam. Musim gugur itu mulai bulan Oktober ini udah mulai lebih dingin dari biasanya. Misalnya tanaman ini adalah kalau bahasa Italianya adalah Finocchio sih. Jadi ini tanaman kalau di Indonesia bilangnya tanaman adas ya. Ada juga tuh nanti dia ada bijinya yang jadi bumbu. Nah ini yang kita ambil nanti di bawahnya ini yang ada umbinya. Ini memang ditanam untuk musim gugur. Nanti ketika musim dingin sekitar nanti sebulan 2 bulan lagi ini udah bisa dipanen besar dan jadi makanannya gede kayak gini dia guys. Ini adalah tanaman di musim gugur. Nah, bagian yang putih ini yang nantinya kita panen. Kalau dia lebih besar lagi, inilah nanti yang akan kita jadikan sayur. Ini sayuran biasanya ketika musim gugur dan juga musim dingin. Sebanyak ini dia guys yang ditanam. Ada juga selada atau insalata masih ada nih. Ini tinggal dikit sih, jadi tinggal dihabisin. Nah, ada lagi yang lain nih guys. Ini agak-agak mirip ya sama bawang. Tapi ditanamnya ini khusus untuk musim gugur ke musim dingin. Ini namanya pori kalau bahasa Italinya. Ini kayak daun bawang sih, tapi memang gak ditanam selalu, jadi tanaman khusus untuk musim gugur dan musim dingin. Ini dia namanya pori. Nah di sebelahnya ada lagi nih. Kalau musim gugur ini yang khasnya kayak gini. Ini adalah tanaman kol. Ini yang masih kecilnya. Sampai ujung sana nih. Nanti dia ada di tengahnya ini nih. Kalau udah gede tumbuh si kolnya yang warna putih. Di sebelah sini ada lagi nih tanaman Finocchio-nya. Kemudian di sini ada insalata tapi yang kecil-kecilnya nih. Yang beda jenisnya. Ini nih kolnya. Udah mulai kelihatan tuh. Ini tanaman kol yang lain lagi. Bunga kol. Ini udah mulai nih, tapi nih dia daunnya agak-agak nih. Agak-agak kering, tapi udah kelihatan nih udah mulai ada di dalamnya. Ini beberapa kol, cuman dia kayak gitu, kering. Agak-agak kering. Nah ini kol yang ungu. Ada juga terong tapi udah gak ada buahnya, udah kuning gini nih terongnya. Ini juga kol ungu.
Nah ini kol yang biasa nih, kayak gini dia, segede ini. Tapi memang banyak juga yang kena hama. Jadi kayak gini nih, dimakan deh sama serangga. Nah, tanaman tomat yang kita punya kemarin itu, yang kita buat saus, sekarang ini udah kering. Jadi udah coklat-coklat semua, udah nggak ada buahnya. Buahnya juga tinggal sekecil ini. Udah kering, udah selesai masa panennya. Dan kita bisa panen lagi, tanam lagi tahun depan. Jadi kayak gitu tuh, kebanyakan tanaman kalau cuman mengikuti suhu normal, hanya sekali panen aja. Sekali tanam dan sekali panen. Udah kering-kering banget kayak gini guys, tanaman tomatnya. Udah kering-kering. Ini tomat-tomat yang di bawah ini yang udah busuk gitu. Udah kering semuanya. Nanti ini kita cabut nih tomat-tomatnya yang udah kering, kemudian nanti disiapkan lagi tanahnya buat tahun depan. Yang sisa ya tinggal sedikit ini, masih ada sih, tapi dikit banget. Tinggal sisa-sisa. Nah, ini udah kering-kering banget semuanya, guys. Menunggu tahun depan lagi. Kita tanam, terus panen lagi. Nah, tahun ini untuk tanaman anggur, untuk kita membuat wine itu nggak terlalu bagus hasilnya, buahnya dikit. Ini jadinya udah selesai aja kita panen, nggak terlalu banyak hasilnya. Tahun ini ada banyak penyakit kayak gitu, jadi buah itu sedikit. Begitu juga tanaman pohon zaitun atau buah zaitun untuk membuat minyak zaitun, itu dikit banget hasilnya. Sama dengan anggur tahun ini. Tanaman musim gugur lainnya ini adalah brokoli. Brokolinya sih baru menumbuh nih, belum ada nih buahnya. Ini brokolinya. Ini juga ada kol, tapi banyak serangga sih. Jadinya ini daunnya banyak nih bolong-bolong. Nah, ini ada lagi yang khas nih guys di sini. Ini namanya tanaman gobi. Ini agak asam-asam kecut-kecut gitu deh. Kita ambilnya itu bagian ininya, batangnya aja. Daunnya dibuang. Kayak gini agak sulit sih masaknya. Nah, tanah yang lain memang kita gemburkan aja nih. Nanti masih menunggu nih untuk menanam. Paling nanti Oktober November udah mulai tuh tanam bawang putih. Dan piseli atau kacang polong tuh biasanya. Nah, kalau buat musim gugur dan musim dingin, sayuran hijaunya ini dia guys. Ini bijinya disebar gitu aja jadi banyak sih. Kayak gini sampai ujung. Ini namanya rape. Dan ini nanti kira-kira bulan Desember lah, atau November akhir kita bisa baru panen. Ini sayuran nih, agak-agak pahit dikit. Sayuran yang tahan, lumayan lah tahan ketika udah mulai dingin, ada es. Ini dia tanamannya. Ini masih kecil, masih menunggu nih untuk dipanen.
Terima kasih guys sudah menonton video saya hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao.